Shalom sahabat, judul renungan kita kali ini adalah kuat di dalam Tuhan. Dengan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sahabat, kita sebagai umat Tuhan, hidup kita tetap diikuti oleh roh-roh dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan, sadar dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Siapa yang lengah dia akan digoda, diterkam dan dicerat. Si iblis dapat membuat tipu muslihat dengan berbagai cara, agar manusia percaya akan keberadaan dan kuasanya. Dan secara khusus, bila manusia mempunyai masalah atau pergumulan, dia akan hadir menggoda dan menawarkan untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Namun hal yang ditawarkan adalah keputusasaan, sehingga ada orang bunuh diri selesai masalahnya. Pergi ke dukun sehingga terperangkap atas kuasa setan, akhirnya minta tumbal, dan yang ditumbalkan bisa saja nyawa keluarga anaknya sampai nyawanya sendiri. Dan iblis itu dapat menyamar sebagai malaikat penolong. Hati-hati, bisa saja orang percaya jatuh bila tidak kuat imannya, sehingga muncul berbagai pertanyaan dalam hati kita yang berujung kepada ketidakpercayaan kita kepada kuasa dan pertolongan Tuhan dalam rencana Tuhan juga. Di zaman yang serba maju saat ini, masih banyak yang dipengaruhi kuasa iblis, apalagi di masa pandemi COVID-19 dengan adanya peraturan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Mal dengan sejenisnya tidak bisa dibuka ataupun dibatasi. Restoran dan tempat nongkrong tidak boleh karena tidak boleh berkerumun. Begitu juga dengan toko, bisnis kurang jalan dan jualan tidak laku. Begitu juga dengan kegiatan masyarakat, kerja di rumah, tidak boleh bebas keluar, dan lain sebagainya, yang semuanya penuh dengan pembatasan hidup. Sehingga karena ada yang stres, sehingga pergi ke paranormal juga mempertanyakan segala sesuatunya. Sahabat, bukan ke situ pelarian kita, namun larilah kepada Tuhan dengan berdoa. Kita perlu memakai senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Apakah senjata itu? Sebagaimana dikatakan dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18, di sana disebutkan, berdirilah tetap berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan, memberitakan Injil, perisai iman, pedang roh yaitu firman Allah, dan berdoa. Inilah yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga kita mampu mengalahkan tipu muslihat iblis. Dan apapun yang menjadi beban hidup kita, hanya sekedar mewarnai hidup, karena kekuatan Tuhan mengalahkan segalanya. Bagaimanakah memperoleh senjata Allah itu? Dengan berhubungan dekat dengan Allah, banyak berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Allah, bersyukur. Melalui setiap proses dalam hidup, setiap rintangan yang ada, setiap ejekan yang diterima, setiap sindiran yang menyakiti hati, dan lainnya, kita dibentuk menjadi suatu mutiara yang indah pada waktunya. Fokuslah menjalankan kehidupan, dan jangan buat waktu luang dipakai oleh iblis membisikkan sesuatu yang akhirnya menjerumuskan hidup kita. Ada kata mutiara yang mengatakan tentang tipu daya iblis. Iblis itu membuat kesan baik pada sesuatu yang hakikatnya jelek, dan membuat jelek sesuatu yang hakikatnya baik. Demikian renungan kita kali ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Kita berdoa. Dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus, itulah senjata kekuatan kami menghadapi tipu muslihat iblis. Amin.